Hello guys, selamat datang kembali di channel Bahas Anime. Yoichi Takahashi, lahir pada 28 Juli 1960 di Tokyo. Ia penulis manga olahraga legendaris, khususnya manga sepak bola. Kapten Tsubasa, diterbitkan pada tahun 1980 dan terdiri dari 37 volume, manga ini diadaptasi menjadi anime yang dimulai pada tahun 1983 dengan total 128 episode. Pada tahun 2018, sebuah reboot dirilis yang memadatkan 128 episode menjadi 52, dalam upaya menyederhanakan dan membawa serial berusia 35 tahun ini sedikit lebih ke era modern. Dalam video ini, saya akan menunjukkan kepada kalian 10 tendangan tidak masuk akal, di mana itu sangat bertolak belakang dengan hukum fisika. Penasaran? Mari kita mulai pembahasannya. Untuk menemukan tembakan super dahsyat yang menentang hukum fisika di anime Kapten Tsubasa, Anda tidak perlu mencari jauh-jauh. Sejak episode pertama, Tsubasa Ozora yang berusia 10 tahun dan seperti yang ditunjukkan oleh judul, setinggi 1,45 meter dan berat 39 kg, melepaskan tembakan yang menempuh jarak beberapa kilometer. Setelah demonstrasi Wakabayashi Genzo dengan menghentikan semua jenis tendangannya, Tsubasa ingin menantangnya. Untuk melakukan ini, ia mendaki ke puncak bukit menghadap rumah Wakabayashi. Tujuannya adalah mengirimkan pesan tantangan yang tertulis di bola. Dan ketika Anda melihat jaraknya, Anda dapat dengan mudah memperkirakannya. Menurut saya sekitar 2 km. Anda harus tahu bahwa lapangan sepak bola adalah 100 meter, tapi ini jauh lebih dari itu. Menurut saya jaraknya lebih dari 1 km. Dan karena itulah saya memperkirakan jaraknya sekitar 2 km. Wakabayashi lantas menangkap bola, dan Mikami terkejut. Wakabayashi menjelaskan bahwa bola itu ditembakkan dari atas bukit yang sangat mustahil. Ini menegaskan bahwa Wakabayashi dan pelatih pribadinya tidak dapat melihat orang-orang di atas dengan mata telanjang. Bagian terburuknya adalah, dilihat dari tulisan tangannya, penembaknya adalah seorang anak kecil. Jadi begitulah tembakan super dahsyat pertama di Kapten Tsubasa ini, di mana hukum fisika diuji. Dan yakinlah bahwa dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, akan menjadi lebih konyol lagi. Nah, kita tidak bisa menyebutnya tendangan terbaik, karena menjelang akhir menjadi tidak mungkin untuk mengatakan tendangan mana yang paling kuat, antara satu yang menabrak dinding beton dan yang lain menabrak dinding batu. Kita beralih ke tendangan kedua dan itu milik Roberto Hongo. Kita berada di episode 2 setelah duel Wakabayashi dengan Tsubasa, di mana Wakabayashi kebobolan gol. Konfrontasi di masa depan dalam pertandingan resmi dijadwalkan untuk turnamen antar klub, di mana Nankatsu, tim milik Tsubasa, akan menantang juara bertahan, Sutetsu, timnya Wakabayashi. Jadi Roberto menawarkan diri untuk menjadi pelatih mereka, tetapi Ishizaki sedikit ragu, karena pria itu berbau alkohol. Roberto harus membuktikan dirinya dengan gerakan teknis yang luar biasa, dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan tangan di kantong dan kadar alkohol dalam darah 0,2%, Roberto akan melakukan tendangan salto super dahsyat yang akan menembus jaring gawang. Sekali lagi, hukum fisika diuji. Karena mustahil menembus jaring gawang, kita belum pernah melihat itu di kehidupan nyata. Tapi tenang dulu guys, semua ini hanya fiksi, dan itulah kenapa kita menyukai Kapten Tsubasa. Tendangan super dahsyat ketiga muncul di episode 10, memperkenalkan rival baru untuk Tsubasa. Hyuga Kojiro yang awalnya ditampilkan sebagai antagonis, tetapi sebenarnya adalah orang baik yang bekerja siang dan malam untuk menghidupi keluarganya. Ia menantang Wakabayashi. Gaya bermain Hyuga sangat agresif dan menerobos semua yang ada di jalannya. Wakabayashi membuat bek terkuatnya terlempar ke belakang, tetapi ia malah terjatuh. Kemudian, dengan tembakan keras dari tepi kotak penalti, Hyuga mencetak gol melewati Wakabayashi yang tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Wakabayashi mengalami cedera pergelangan kaki yang menghambatnya. Tetapi ia mengakui bahwa bahkan tanpa hambatan ini, ia tidak yakin bisa menghentikan tembakan itu karena sangat kuat. Jadi untuk tembakan super kuat ketiga ini, dalam pilihan 10, mungkin tampak sedikit lemah dibandingkan dengan dua yang pertama. Tetapi saya ingin memperkenalkan kepada kalian karakter Hyuga dengan tembakan kerasnya dalam seri ini. Karena seperti yang mungkin Anda duga, kita akan sering melihat Hyuga dalam video ini. Tembakan keempat, kita berada di final kejuaraan sekolah dasar nasional, antara Nankatsu dan Mewa. Setelah duel udara antara Hyuga dan Tsubasa, Tsubasa terjatuh keras, dan Misaki tidak membuang kesempatan ini. Tapi Tsubasa sepertinya dirasuki oleh iblis sepak bola. Ia bangkit dan secara instingtif menendang bola bersamaan dengan Misaki. Itu adalah tembakan ganda dengan kekuatan luar biasa.
Tembakan itu melaju dengan kecepatan sedemikian hingga lintasannya tampak acak. Tetapi sebenarnya, mata manusia tidak cukup tajam untuk mengamati lintasan tembakan dengan benar, dan demikian kiper mewah jadi tada berdaya. Tembakan kelima, kita berada di menit terakhir final. Tsubasa cedera dan kelelahan. Namun, di luar dugaan, ia kembali menyerah kepada iblis sepak bola yang mengambil alih. Tsubasa mendominasi Hyuga di wilayahnya sendiri hingga mengalahkannya dan membuatnya terbang di udara. Kemudian ia melewati penjaga gawang dan mencetak gol penentu di ruang kosong. Namun ini sangat dahsyat karena tembakan Tsubasa menembus jaring, lalu melayang tinggi ke langit hingga menghilang dari pandangan, dan bola tidak pernah dilihat lagi. Jadi itulah 10 tendangan tidak masuk akal di serial Kapten Tsubasa part ke-1. Jika kalian ingin berpendapat berbeda atau sekedar dukungan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu pembahasan berikutnya di part kedua.